Oke, halo. Selamat sore teman-teman. Nah, kembali lagi bersama saya tentunya di channel Aldi Saus Bali. Oke, teman-teman. Jadi saya ingin cerita. Nah, kemarin itu Sabtu tanggal 6 November saya mengalami kelingan dan lemas. Cuman saya tahan. Jadi saya tahan. Mungkin paling tidak ini reaksinya sekitar 30 menit atau 1 jam. Dan ternyata dari pagi saya bangun itu sampai siang itu masih lemas. Jadi nggak ada aktiviti itu saya stop. Jadi habis makan tidur, main handphone atau kerja dari rumah. Jadi saya nggak keliling atau saya nggak ke melakukan kunjungan itu saya enggak. Nah, sampai malam hari hilang ya seperti biasa lagi. Pokoknya tidak ada aktivitas di tanggal 6 November itu di hari Sabtu, seperti biasa tuh. Ya, di hari kedua teman-teman, itu hari Minggu tanggal 7. Nah, tanggal 7 itu saya masih dengan keadaan kelingan, pusing, terus nyeri ulu hati juga sedikit dan mual. Mual itu nggak terlalu kelihatan sih, cuma dua itu aja, kelingan sama nyeri ulu hati. Jadi saya masih diam dulu. Mungkin ini efek asam lambung saya naik atau mungkin ada faktor lain. Jadi saya kalem dulu, diamin dulu. Soalnya kenapa saya diamin? Saya pernah ngalamin sebelumnya itu hal seperti ini gitu. Jadi saya diamin dulu, diamin, hilang dia dengan sendirinya. Nah, cuman ini masih berlalu teman-teman. Cuman kadang muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, seperti itu. Jadi saya mutusin buat istirahat sama minum air gula yang hangat itu. Jadi saya mutusin untuk istirahat itu juga. Berhari minggu ya nggak ada kegiatan full total, nggak ada kegiatan, cuma istilahnya ngajak anak main sebentar, istirahat, makan, tidur, pokoknya sampai normal lagi. Kelingan itu muter-muter ya teman-teman, sama kayak vertigo. Lepas juga iya. Jadi berakhirlah hari Minggu itu. Nah, di hari Senin teman-teman, tanggal 8 November itu saya masih juga kelingan, lemas plus mual, pengen muntah sedikit, nyeri hulu hati juga iya. Nah, dan hari Senin itu hari kerja, dan hari Senin juga hari penyajian galungan, dimana 3 hari sebelum galungan teman-teman. Jadi masih sangat sibuk sekali. Nah, saya mutusin sih udah saya nggak kerja hari ini, saya mau istirahat dulu, nanti sore saya pengen tahu reaksinya sampai nanti sore apakah masih seperti itu. Kalau emang masih, saya ke dokter. Jadi lewat sore itu masih juga teman-teman. Pada akhirnya saya ke dokter. Nah, ke dokter lah dekat rumah. Ternyata tensi saya itu setelah dicek 100/80. Ya, istilahnya kalau untuk tekanan darah orang normal kan 120/80. Nah, tekanan darah saya itu sekitar 100/80. Jadi bisa dibilang rendah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, asam lambung saya naik. Setelah dicek, perut saya itu kembung, ulu hati juga kena. Jadi dokter udah enggak, ini ulu hatinya juga kena. Nah, diberilah obat itu obatnya ini kayak apa,
Jadi untuk gimana ya, untuk penetral asam lambung sih, jadi sebelum makan 3 kali sehari 15 menit sebelum makan diminum atau dikonsumsi obatnya ini. Sama sih seperti yang obatnya yang sehat yang kemarin itu Plangacit, cuman obat yang itu sudah hampir beberapa bulan saya nggak konsumsi, saya diemin aja di tas, takutnya itu kan expired atau udah rasanya nggak enak atau udah rusak gitu. Saya nggak takut, jadinya saya minum obatnya ini, obat yang dikasih dari dokter. Jadi namanya tuh Akmacit suspensi itu teman-teman. Jadi indikasinya untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukar lambung, tukar usus 12 hari dan sebagainya. Nyeri lambung juga, nyeri ulu hati juga, kembung dan perasaan penuh pada lambung. Ini sebelum makan. Nah, lanjut teman-teman. Jadi review obat. Nah, ini omeprazol. Oke, kelihatan jelas ya. Omeprazol itu 2 kali 1 setelah makan. Jadi ini untuk, kata dokter sih, untuk menghilangkan rasa nyeri pada ulu hati gitu teman-teman. Omeprazol. Nah, yang terakhir kan saya mengalami pusing juga, kelingan, yaitu saya dikasih paracetamol forte. Nah, ini saya nggak tahu nih fortenya, mungkin dosisnya tinggi atau memang gimana ya, memang khusus dibuat untuk sakit kepala yang berat, gimana saya nggak tahu juga nih guys. Seperti ini forte, paracetamol forte. Nah, seperti ini saya sudah minum. Nah, jadi kesimpulan di video ini teman-teman, semisalkan teman-teman mengalami yang namanya nyeri ulu hati, lemes, kelingan, atau pusing, atau drop, emang nggak punya penyakit benar-benar juga, jadi jangan buang-buang waktu, maksimal sekali udah 3 hari langsung ke dokter. Jadi biar tahu kondisi teman-teman tuh kenapa gitu, apakah ini memang dari asam lambung atau faktor yang lain. Nah, kalau saya sebelumnya itu, saya memang cuaca di Singaraja kan memang agak panas, jadi tidurnya di luar. Alasnya pakai tikar sama bed cover ditumpuk 2 sama bantal, udah itu aja, sama hidupin kipas di atas. Jadi jam 2 pagi itu dingin, jadi saya nggak pakai selimut. Nah, langsung dah pusing. Jadi mungkin karena faktor itu, istilah Balinya nyem atau dingin lah ya. Mungkin bayangkan kita tidur di atas, bawah alasnya pakai lantai, kan udah gimana ya, badan tuh dingin. Nah, itu udah faktor yang pertama. Yang kedua, stres. Nah, jujur saya memang lagi banyak pikiran, apalagi masalah kantor, apalagi masalah kerjaan ya. Semua banyak punya pikiran, cuman kan bagaimana kita mengatur pikiran itu gitu. Jadi pesan saya sih, pintar-pintar bawa pikiran, pintar-pintar bawa situasi, isi hati terutama. Jadi usahakan walaupun sebagaimana berat masalah atau hal yang dihadapi, setidaknya teman-teman mempunyai satu orang yang bisa diajak cerita atau berkeluh kesah. Jadi ada tempat menampung curhatan teman-teman. Jadi itu saya sih video kali ini teman-teman. Jadi tetap semangat, tetap berjuang. Untuk teman-teman yang lagi sakit atau sedang sakit dan melawan penyakit asam lambung ini, saya doakan cepat sembuh, bisa pulih, bisa kembali bersama keluarga, tentunya bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Karena sakit ini memang benar-benar kita tuh nggak bisa ngapain. Jadi pesan saya, jaga pola makan, jaga pola pikir, tetap semangat. Oke, sampai jumpa teman-teman
di video selanjutnya.